Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai independensi auditor. Jadi, independensi auditor ini penting agar auditor itu bisa menilai laporan keuangan secara jujur dan juga objektif. Tapi di dalam praktiknya, auditor itu sering berhadapan sama tekanan dari klien ini, terutama klien yang besar. Jadi klien besar ini biasanya punya kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan kantor akuntan publik ini. Nah, di kondisi ini itu membuat auditor ada di posisi yang sulit gitu. Auditor harus milih antara menjaga etika dan independensi profesi atau dia memilih untuk mempertahankan hubungan bisnisnya sama si klien ini. Selanjutnya ada deskripsi kasus. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus yang telah diberikan. Yaitu di sini ada seorang auditor yang sedang melakukan pengauditan perusahaan klien besar, yang dimana dalam proses auditnya itu ditemukan indikasi pengakuan pendapatan yang berlebih. Nah, hal ini tuh berpotensi menyebabkan salah saji material. Namun, partner audit itu minta kalau misalkan agar temuan tersebut itu nggak dilanjutkan. Alasannya itu karena si klien perusahaan besar ini sangat penting bagi KAP, dan kehilangan klien ini tuh bisa nyebabin kerugian besar serta bisa terjadi PHK. Nah, dalam situasi ini tuh menimbulkan dilema etika, yaitu antara kepentingan bisnis KAP-nya atau tanggung jawab profesional si auditor ini untuk menyajikan laporan audit yang jujur dan juga objektif. Oke, pada kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada bagian ini akan dibahas mengenai masalah etika dan pihak terdampaknya. Adapun masalah etika yaitu terjadinya konflik kepentingan antara tanggung jawab profesional auditor, lalu auditor itu mendapatkan tekanan dari partner auditnya. Dan adapun beberapa pihak yang terdampak yaitu auditor yang melakukan pemeriksaan, pemilik atau partner KAP, bank atau lembaga, karyawan KAP, serta masyarakat dan publik. Nah, dampaknya itu jika salah saji tidak dilaporkan, maka banyak pihak yang dirugikan, maka hal ini tuh menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap publik profesi akuntan. Nah, sekarang kita akan bahas kasus tersebut menurut analisis teori etika. Kalau dilihat dari teori deontologi, auditor itu memiliki kewajiban untuk mengikuti standar audit dan melaporkan temuan secara jujur meskipun ada tekanan. Lalu menurut teori utilitarianisme, dengan menutupi temuan mungkin saja bisa menguntungkan KAP dalam jangka pendek, tetapi hal itu tuh bisa merugikan banyak pihak dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, menurut Virtue Ethics, auditor yang berintegritas itu seharusnya berani bersikap jujur dan profesional. Jadi dari ketiga teori ini itu intinya sama-sama menekankan pentingnya menjaga independensi auditor. Selanjutnya, kasus ini melanggar kode etik profesi akuntan. Pertama, integritas karena auditor tidak jujur jika temuan disembunyikan. Kedua, objektivitas karena keputusan dipengaruhi kepentingan bisnis. Ketiga, kehati-hatian profesional karena auditor tidak melanjutkan pemeriksaan padahal ada indikasi salah saji. Keempat, kerahasiaan karena informasi klien harus dijaga tetapi tidak boleh menutupi salah saji. Kelima, perilaku profesional karena auditor harus tetap mematuhi standar profesi dan menjaga kepercayaan publik. Next. Selanjutnya, solusi dan penutup. Ada beberapa solusi yang bisa diambil oleh auditor, seperti tetap melanjutkan audit dengan transparan, melaporkan konflik kepentingan, atau menolak penugasan yang telah ditugaskan kepada auditor. Keputusan yang paling etis itu adalah menolak penugasan jika independensinya tidak bisa dijaga. Walaupun bisa merugikan dalam jangka pendek, keputusan ini tuh penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi akuntan. Kesimpulannya, auditor tuh harus selalu menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan tanggung jawab kepada publik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.